Oke ya teman-teman, jadi kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuat Google Formulir atau Google Form ya. Saya menggunakan Google Form untuk mendesain soal ulangan harian untuk siswa saya. Ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini saya buat 2 halaman, section itu halaman ya. Halaman pertama nama sekolah, judulnya ulangan harian 1. Kemudian di sini nama dan kelas. Siswa bisa mengisi. Kemudian masuk ke halaman 2, ini soalnya. Jadi soalnya ini bentuknya multiple choice ya, pilihan berganda ya teman-teman. Nah ini ada saya buat 10 soal. Nah seperti ini. Nah apa keuntungan kita menggunakan Google Form ini untuk mendesain soal? Boleh ya untuk ulangan harian, boleh untuk kuis, boleh ya teman-teman. Kelebihannya adalah hasil dari pekerjaan siswa kita bisa langsung terlihat di sini. Ini respons, ada 59 orang yang sudah merespons. Kita bisa lihat, ini dia. Nah, ini nama-namanya bisa kita lihat. Kemudian langsung terlihat analisanya, analisa hasil dari pekerjaan semua siswa kita bisa kita lihat di sini. Nah, untuk nomor 1 yang menjawab benar sekitar 86%. Nah, ini dia. Jadi kita bisa langsung simpulkan soal yang lebih mudah. Kategori soal yang lebih sulit juga bisa kita lihat dari sini berdasarkan jawaban-jawaban siswa kita. Itu keuntungannya ya teman-teman ya menggunakan Google Form ini. Nah selanjutnya aku akan menjelaskan bagaimana cara membuat Google Formulir ini. Kita bisa langsung melihat nilai dari seluruh siswa kita yang sudah merespon ya, yang sudah mengirimkan jawabannya ya teman-teman. Dalam hal ini saya sudah punya 59 responses. Nah, ini nama-namanya boleh kita lihat di sini. Kalau kita mau melihat nilainya teman-teman, kita klik yang ini, yang kotak hijau yang tanda tambah ini, yang di sebelah 59 responses ini. Nah, kita akan diarahkan ke, kita pilih email kita yang aktif ya. Kita akan diarahkan ke aplikasi Google Spreadsheet namanya. Teman-teman bisa download dulu di Play Store. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini namanya, ini poinnya, skornya. Ya ada ini nilainya 100, Nelu 40, Erik Haryanto 70, Nadine 90 dan seterusnya ini dia teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi ribet atau repot untuk mengoreksi karena otomatis sudah terkoreksi by sistem. Kita sudah langsung mendapatkan nilai dari seluruh siswa kita. Gitu. Oke, langkah pertama kita buka browser. Kalau saya pakai Chrome, ya kita ketik pencarian Google Form. Nah ini dia Google Form. Nah kita klik kalau muncul yang paling atas ini ya. Ini situs resminya ya, Google Formulir. Nah ini dia. Teman-teman bisa buka Google Formulir. Klik di buka Google. Nah ini dia penampilannya teman-teman. Ya. Kalau teman-teman mau membuat tergantung ya kita ya mau membuat berapa halaman ya. Halaman pertama kita buat misalnya seperti saya tadi. Namanya ya, namanya nama SMP, nama sekolahnya ya SMP misalkan. Nah kemudian ini untuk nama siswa, nama jelas misalnya. Nah mereka menjawabnya dalam bentuk short answer bisa, multiple choice juga bisa. Kalau nama tentu short answer ya. Kemudian kalau kita mau menambah ya kita tambah gini aja gitu teman-teman ya yang di bawah ya. Kemudian kelas misalnya. Nah kalau kelas misalnya kita bikin multiple choice boleh ya, misalnya dia pilihan pertama kelas 71 misalnya ya kan, kedua 72, kelas 72 gitu ya, kemudian kelas 73. Jadi nanti siswa kita itu tampilan di mereka akan muncul pilihan seperti ini. Mereka tinggal klik mereka kelas berapa gitu ya teman-teman. Kalau misalnya sudah halaman pertama sudah cukup sampai di sini, oke kita tambahkan halaman yang kedua ya. Ini kalau required, ada ini ya required, ini kita nyalakan ya. Artinya itu wajib diisi untuk bisa melanjut ke langkah selanjutnya. Ya, kalau tidak diisi nama dan kelas, mereka tidak bisa membuka halaman berikutnya. Gitu ya, teman-teman.
Nah, halaman berikutnya kita klik yang ini. Yang ini dia kita sudah punya section 2, halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini kita bisa membuat soalnya. Pilihlah jawaban yang paling benar misalnya ya. Nah, ini judulnya, baru kita ke soalnya kita tambah soalnya. Misalnya nomor 1, 2 kali 3 gitu ya, misal ini ya teman-teman ya, atau 2 tambah negatif 8 gitu ya, sama dengan. Oke, kita pakai multiple choice ya. Kalau short answer bisa sih sebenarnya teman-teman, cuman kelemahannya ini nanti kita kan bikin kunci jawabannya teman-teman. Kalau short answer essay test harus persis seperti kunci jawaban yang kita buat, baru dianggap benar oleh sistem ya. Nah, kalau multiple choice dia tentu sudah akurat gitu ya teman-teman. Kalau essay test langsung salah, padahal misalnya dia hanya salah satu huruf atau salah satu tanda, kurang adil kalau langsung dianggap salah semua kalau dia essay test gitu ya. Jadi lebih bagus kalau essay test itu kita periksa secara manual aja gitu ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita buat misalnya option 1 jawabannya misalkan 6, option 2 misalkan negatif 6, kemudian option 3 misalnya 10 ya. Nah, kalau misalnya kita mau buat nilainya ya, kita mau buat ini bernilai, ini kita atur sebagai kuis atau soal gitu ya. Kita aturnya di sini ya teman-teman ya, di sini ya teman-teman. Ini kita geser. Nah, ini tanda 3 titik ini kita klik. Nah, kelihatan ya settingnya ya, setting kita buat dia sebagai quiz gitu ya, make this a quiz. Oke, kemudian responden can see ya, siswa kita bisa melihat jawaban yang miss question ya kan, jawaban yang salah apa, mana jawaban yang benarnya apa. Kalau kita mau supaya siswa kita bisa melihat, ini kita checklist semuanya. Kalau kita tidak mau siswa kita bisa melihat, ini kita jangan checklist ya, kita buat yang terlihat hanya poinnya aja. Kenapa ini kita tidak checklist? Supaya nanti siswa tidak bisa saling memberitahu apa jawaban yang benar dan salah gitu ya teman-teman. Nah, itu dia. Kemudian save. Kalau sudah seperti itu settingannya akan muncul seperti ini teman-teman. Ini dia, ini tanda checklist di bawah ini. Kita bisa kasih poin ini misalkan 10 gitu ya. 10 jawaban yang benar mana, kita kasih tahu jawaban yang benar ini adalah negatif 6. Oke, done. Nanti ketika siswa kita menjawab, otomatis kalau mereka menjawab negatif 6 mereka akan dapat poin 10. Tapi kalau mereka menjawab 6 atau 10 maka otomatis mereka tidak mendapatkan poin atau nilai gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Aku mau jelaskan sama teman-teman semua bagaimana cara masukkan gambar ya, bisa memasukkan gambar di soal ya. Misal kita buat soal yang kedua adalah 10 dikali negatif 3 misalnya ya kan. Kita mau memasukkan gambar, ini kita buat multiple choice juga ya, multiple choice. Oke, option 1 misalnya 30, kemudian yang kedua misalnya 13 misalnya ya, kemudian yang ketiga misalnya negatif 30. Oke, kita mau masukkan gambar di soal, kita klik di soalnya, ini ada tanda gambar ini teman-teman. Ini kita klik, kita browse. Kalau kita mau ambil dari handphone kita browse aja gini, klik browse, ambil dari file ya, kita ambil dari album kita. Misalnya kita mau masukkan gambarnya, misal aja nih ya teman-teman, ini misalkan. Nah,
ya. Oke, terupload gambarnya seperti ini, dan muncul di soalnya seperti ini. Ini bisa diatur ya ukurannya ya, bisa diperkecil seperti ini. Nah, oke, ini ya teman-teman. Oke, nah jadi kita buat nilainya berpoin. Kita klik tanda checklist ini di pojok kiri bawah. Kita buat poinnya ini 10 kalau dia menjawab yang C, negatif 30. Oke, kita udah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita mau melihat hasilnya ini, hasil yang kita buat Google Formulir sampai sini aja dulu ya. Misalnya kita buat 2 soal aja ya, teman-teman. Kita mau membagikan ini ke siswa kita ya, supaya mereka bisa terhubung ke sini nanti membuka ini. Caranya gini, teman-teman. Kita klik yang di atas ini, tanda panah ini, tanda panah segitiga ini. Nah, ya, tanda panah segitiga. Terus kalau kita mau kirim via email boleh, kalau pakai tautan juga boleh. Kalau saya pakai tautan biasanya, terus saya share di WhatsApp. Nah, tautan berarti yang ini. Kita copy tautannya ini. Nah, sudah tercopy, kita buka WhatsApp kita. Kita share misalnya di kelas belajar kita. Misalkan ini kelas belajar ya. Kita share di sini. Ini dia. Nah, ini tampilannya. Nanti anak-anak kita akan mengklik link ini. Ketika mereka klik link ini, inilah tampilannya yang mereka lihat. Ya, mereka harus isi dulu. Misalnya kita isi nama Ani. Dia nggak isi ini, dia buat next, nggak bisa. Ini wajib diisi karena kita tadi sudah mengatur sebagai required question. Ya, misalnya dia 71, oke, baru dia bisa next. Setelah diisi semua, baru dia bisa next, gitu ya. Nah, ini tampilan soalnya. Ketika dia menjawab, misalnya menjawab negatif 6, ya kan? Kemudian ini dijawabnya negatif 30. Oke, sudah selesai dijawabnya, dia submit. Dan terlihat berapa poin dia. View score. Nah, skornya adalah 20 dari 20 benar semua. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bantu like, share, dan subscribe channel ini ya, untuk bisa mengikuti video-video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Terima kasih banyak.